Pemirsa, maraknya bot yang berbendera Indonesia di rank Gold hingga Platinum membuat para warga e-Wrangler yang berbendera Indonesia ramai-ramai untuk mendaftar menjadi bot. Pasalnya, para warga sudah merasa pasrah dengan keterbatasan kondisi HP-nya yang sering panas dan juga ngeframe. Seperti yang terlihat di Polres Yasnaya, para warga e-Wrangler rela mengantri untuk mengurus SKCK sebagai salah satu persyaratan mendaftar menjadi bot. Selain itu, syarat lainnya adalah menyertakan fotokopi statistik 3 musim beruntun dan KD maksimal harus 1,60. Sementara itu, salah satu anggota PVIP atau Partai Victor Indonesia Perhabedian, Fun Cepmek, gagal mendaftar menjadi bot karena diketahui KD-nya adalah 1,62. Untuk diketahui, dalam proses mendapatkan SKCK dari Polres Yasnaya ini, para warga e-Wrangler harus mampu berjalan seperti bot, serta hidup seperti bot. Untuk itu, Polres Yasnaya sengaja mendatangkan bot peri merah asal Stalber yang sudah berpengalaman puluhan season dan berperan penting dalam membantu para player push rank yang ngendong. Kedatangan bot peri merah ini adalah untuk memotivasi para player HP kentang untuk lebih percaya diri demi meraih cita-cita menjadi bot yang profesional. Dari e-Wrangler, Kapten Victor melaporkan. Pemirsa, beginilah kegiatan sehari-hari para petani kacang senzu di e-Wrangler. Para petani nampak antusias memanen kacang yang nantinya akan mereka angkut ke dalam kendaraan canggih buatan negara bebas api. Untuk diketahui, bisnis budidaya kacang senzu kini diminati oleh sebagian warga e-Wrangler mengingat harganya yang mahal, diikuti dengan jumlah permintaan yang tinggi. Hasil panen kacang ini biasanya dikirim ke rumah-rumah dan ke seluruh lokasi yang menyediakan event Dragon Ball. Faktor meningkatnya harga kacang ini memang tidak terlepas dari peran Son Goku, apalagi semenjak berdirinya tempat wisata di tengah laut yang diberi nama Wisata Bebek Gemoy. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kota Pochinki, alasan mengapa kacang ini banyak diminati selain karena mampu membuat para warga yang mengkonsumsinya akan memperoleh kekuatan super yang bermanfaat untuk memperlancar proses HBD, kacang ini juga membantu para petani untuk memanen kacang lebih cepat dengan cara mengkamehameha. Dari e-Wrangler, Kapten Victor melaporkan. Pemirsa, arus lalu lintas di jembatan Gergopol mengarah ke Milta kembali terjadi kemacetan yang cukup panjang. Kepadatan arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan yang bannya bisa bocor saat ditembak. Kemacetan tersebut disebabkan akibat 2 orang yang berkelahi karena diduga salah satu dari mereka adalah pelaku kerusuhan pada saat syuting proses dokumentasi upacara 17 Agustus di lapangan SMK Bina Sarana Victor Matika beberapa waktu lalu. Aku syuting ya, hadap atas guys, hadap atas. Untuk diketahui, pelaku kerusuhan bernama BLBJ3R tersebut menembak seorang kameramen yang sedang merekam proses berlangsungnya upacara hingga menyebabkan sang kameramen menuju ke lobi dan gagal melakukan tugasnya. Imbas dari kejadian ini, dokumentasi peluncuran baju baru dari PUBG Mobile dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertajuk The Rise of Garuda gagal dilakukan. Padahal baju tersebut sangat menawan, kecuali jika dipakai oleh Victor berkumis tebal. Sementara itu, kini pelaku kerusuhan yang menyebabkan kemacetan di jembatan Novo Milta sudah dibawa ke Polres Gergopol dan rencananya akan dijatuhi hukuman menahan nafas selama 6 bulan. Dari e-Wrangler, Kapten Victor melaporkan. Pemirsa, akibat tidak adanya ikan di e-Wrangler, kini para nelayan kehilangan pekerjaan sehingga membuat banyak perahu tercecer di pinggir pantai e-Wrangler imbas tidak digunakan lagi oleh para pemiliknya. Namun, hal tersebut dimanfaatkan oleh OWG atau Organisasi Warga Gabut untuk melakukan kegiatan yang bertujuan menghibur diri, salah satunya dengan melakukan tradisi pacu jalur. Seperti pacu jalur pada umumnya, dalam pacu jalur di e-Wrangler ini terdapat satu orang yang pargoy di ujung perahu. Pacu jalur terdiri dari 2 kata, yakni pacu dan jalur. Pacu berarti pacu dan jalur berarti jalur. Menurut para peserta, mereka sangat terhibur dengan adanya pacu jalur ini. Apalagi setelah mereka sedih akibat gacha M4 Tidal Embrace, ternyata yang didapat hanyalah tokennya saja. Untuk diketahui, M4 Tidal Embrace ini merupakan skin M4 terbaru dari PUBG Mobile yang mampu membuat musuh keluar air saat tertembak. Tak hanya itu, M4 ini juga telah memecahkan rekor meratakan ratusan bot di apartemen WoW. Dari e-Wrangler, Kapten Victor melaporkan. Pemirsa, kondisi sakit tidak menjadi halangan untuk bisa merayakan Hari Kemerdekaan. Seperti yang terlihat di halaman Rumah Sakit Bunda Girang Persada, para pasien dan para petugas medis terlihat kompak mengadakan lomba 17-an. Pasien yang opname di rumah sakit ini rata-rata merupakan pasien korban HBD dan pasien yang depresi karena tiba-tiba dicopot koneksi oleh lovernya.
Lomba yang diselenggarakan di rumah sakit ini beragam, antara lain lomba menggendong pasien, lomba balapan balik ke lobi, lomba healing, lomba menghibur pasien. Seorang kamu dicueki, ya sungguh kejam. Sakit banget aku dicak-cak. Ya Allah, nangis tenang. Selain itu juga ada lomba jutek antar perawat. Untuk diketahui nantinya pemenang lomba jutek antar perawat ini akan diberikan posisi untuk menangani pasien yang berobat menggunakan BPJT atau Badan Penyelenggara Jaminan Dusun. Dari Rumah Sakit Bunda Girang Persada Irenggel, Kapten Victor melaporkan. Ya, untuk para tamu undangan dipersilakan mencicipi medkit dan bandage yang telah disiapkan. Sementara untuk keluarga dari kedua mempelai agar bersiap untuk sesi foto bersama. Diam saling memandang, bergerak mengambil rendang. Bersama kami Orkes Melayu Nada Severni, pimpinan Bapak Victor Dadang. Kepada rekan-rekan dari Paguyuban HPD Kaget Sejahtera Angkatan Season 18 untuk berfoto bersama mempelai berdua. Kami umumkan bagi pemilik kendaraan Monster Truck harap segera dipindahkan karena ada mobil yang ingin keluar. Terima kasih. Pemirsa, kemarin siang warga Flame Village dihebohkan dengan adanya insiden kebakaran. Peristiwa ini menyebabkan beberapa rumah warga hangus di lahap si jago merah. Dalam kejadian ini terdapat 2 korban mengalami luka-luka di bagian tangan dan telah mendapatkan perawatan intensif dari Rumah Sakit Bunda Girang Persada. Meski para korban mengalami luka, namun mereka membantah bahwa luka tersebut berasal dari insiden kebakaran. Victor Balabala, salah satu korban, menjelaskan awal mula tangannya mengalami luka dikarenakan dirinya memakai setelan infeksi yang kini telah hadir kembali di PUBG Mobile. Meskipun baju tersebut mengakibatkan tangannya menjadi terinfeksi, namun dirinya senang karena baju tersebut berkualitas mitik. Terkait kondisi ini, pihak rumah sakit berencana akan melakukan operasi pengangkatan baju. Sementara itu, Kapolsek Flame Village, AKBP Victor Kopling, menduga kebakaran terjadi karena handphone dari kameramen yang terlalu dipaksakan menggunakan settingan grafik rata kanan tanpa menggunakan kipas, sehingga menyebabkan handphone mengalami peningkatan suhu akibat gesekan jempol ke monitor dan memicu kebakaran. AKBP Victor Kopling menghimbau warga yang ingin mencari lutingan di Flame Village agar tetap waspada karena kawasan Flame Village masih berstatus tidak bebas api. Dari Nusa, Kapten Victor melaporkan. Pemirsa, pagi ini suasana Polres Yasnaya tidak seperti hari biasa karena Korlantas Kepolisian Irenggel resmi memberlakukan kebijakan ujian praktik SIM-C. Hal ini terkait banyaknya skin kendaraan PUBG Mobile sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk belajar berkendara sebelum gacha. Dalam ujian ini pengendara harus mampu melewati bermacam rintangan, diantaranya ranjau, mampu berkendara melewati asap, melewati api, serta mampu melewati masa lalu yang kini telah bahagia dengan orang lain. Hal tersebut dinilai sangat penting agar para pengendara tidak melamun saat berkendara. Sementara itu, salah satu pemohon SIM yang sudah gagal 60 kali, Victor Ledeng, merasa senang karena berhasil melewati ujian. Wah, masnya tadi pas nyetir keren banget. Pinjem dulu 100, mas. Diharapkan dengan diresmikannya kebijakan ujian praktek surat izin mengemudi ini, para penduduk Irenggel tidak lagi saling tabrak dengan kendaraan musuh, sehingga tercipta suasana ngeras musuh yang penuh sopan santun. Dari Irenggel, Kapten Victor melaporkan. Pemirsa, beginilah kondisi Pochinki sejak beberapa waktu lalu. Polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota Irenggel yang berdampak buruk bagi rank dan KD dari puluhan warga Pochinki dan sekitarnya. Seperti diketahui, angka pencemaran di atas 151 dapat menyebabkan gangguan kesehatan, termasuk turunnya poin per match, terlebih lagi bagi mereka yang mempunyai HP kentang rata kiri. Salah satu sumber utama penyebab polusi udara di Pochinki adalah penggunaan granat asap yang berlebihan. Dilansir dari Victor TV, dalam penelitian Dinas Lingkungan Hidup Pochinki, salah satu sumber utama penyebab polusi udara di Pochinki adalah penggunaan granat asap yang berlebihan. Victor Rengginang, yang merupakan top global pembawa granat asap, mengatakan, dalam satu match biasanya dirinya membawa puluhan smoke yang dia lemparkan untuk memancing datangnya bot. Dalam penelitian itu juga menyebutkan, selain granat asap, faktor pemicu polusi udara di Irenggel adalah Shenron, yang mana pada saat proses pemanggilan naga dari Dragon Ball tersebut membuat langit menjadi gelap dan berkabut. Dari Irenggel, Kapten Victor melaporkan.
Pemirsa, beginilah suasana di Spawn Island atau tempat di mana para calon penumpang menunggu pesawat. Para calon penumpang pesawat terlantar karena tak ada satupun pesawat yang datang. Untuk diketahui, para penumpang gagal diberangkatkan akibat pilot, pramugari, dan kernet pesawat mogok kerja. Imbas sering terganggu dengan toksiknya para player saat menaiki pesawat. Para pilot mengatakan pihaknya akan bersedia kembali menerbangkan pesawat asalkan para penumpang berjanji untuk toksik dengan cara yang sopan. Sementara itu, akibat aksi mogok kerja para awak pesawat tersebut, kini para calon penumpang menderita knock dan kembali ke lobi, termasuk kameramen. Dari Irengel, Kapten Victor melaporkan. Pemirsa, para zombie kembali menyerang sejumlah wilayah, tak hanya Irengel, namun juga Livik serta Miramar. Hal tersebut terungkap setelah rekaman video amatir dari salah satu warga Gergopol tersebar luas. Terkait hal tersebut, Ketua PVI Perhabedian, Kapten Victor menghimbau kepada seluruh masyarakat Livik, Irengel, dan Miramar untuk segera login dan mengerahkan segenap kemampuan yang ada demi menyelamatkan lutingan, serta rela mengorbankan nyawa agar bisa mengalahkan para zombie dengan menggunakan skill baru, yaitu Mutation Gauntlets dan Great Smash. Sementara itu, sebagai pemimpin Partai PVI Perhabedian, Kapten Victor mengatakan, selama pandemi zombie ini berlangsung, pihaknya akan menunggu di lobi sambil mencari lover di lokal chat. QQ, Gugru. Pemirsa, waspada saat melintasi kawasan Pochinki imbas adanya konvoi para pendukung calon presiden dari PVI Perhabedian, Victor Cukurukuk. Para simpatisan mengenakan baju kotak-kotak dan melakukan pawai mengelilingi jalan raya di Pochinki. Sementara itu, di tempat pemungutan suara, nampak para warga mulai menggunakan hak suaranya untuk menentukan siapa calon presiden yang akan terpilih. Untuk diketahui, Victor Cukurukuk menjadi salah satu calon presiden favorit karena berjanji akan memberikan tunjangan bantuan gratis berobat di seluruh rumah sakit Irengel bagi para korban HBD dan akan memberikan bantuan tep-tep ayam kepada seluruh warga Irengel agar tak ada lagi masyarakat yang mengemis popu di lokal chat. Dari Irengel, Kapten Victor melaporkan. Pemirsa, waspada saat melintasi kawasan Pochinki imbas adanya konvoi para pendukung calon presiden dari PVI Perhabedian, Victor Cukurukuk. Para simpatisan mengenakan baju kotak-kotak dan melakukan pawai mengelilingi jalan raya di Pochinki. Sementara itu, di tempat pemungutan suara, nampak para warga mulai menggunakan hak suaranya untuk menentukan siapa calon presiden yang akan terpilih. Untuk diketahui, Victor Cukurukuk menjadi salah satu calon presiden favorit karena berjanji akan memberikan tunjangan bantuan gratis berobat di seluruh rumah sakit Irengel bagi para korban HBD dan akan memberikan bantuan tep-tep ayam kepada seluruh warga Irengel agar tak ada lagi masyarakat yang mengemis popu di lokal chat. Dari Irengel, Kapten Victor melaporkan. Pemirsa, heboh warga Pochinki beramai-ramai menembaki pintu akibat adanya misi Royal Pass RPA 3 musim ini. Misi tersebut diduga merupakan hasil konspirasi dari kaum elit negara bebas api yang mengirimkan penyusup dan membuat misi terselubung, yaitu merusak pintu dalam mode klasik, bertujuan agar Irengel mengalami krisis kepemilikan pintu. Sementara itu, pemerintah Irengel menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati saat menyelesaikan misi Royal Pass. Untuk diketahui, negara penghasil ban baja tersebut hingga kini masih belum swasembada pintu, sehingga ada kemungkinan negara tersebut ingin membuat negara lain mengalami krisis yang sama. Terkait hal tersebut, pemerintah Irengel berencana akan membuat misi balasan untuk negara bebas api, yaitu menembak ban tanpa membakar mesin, yang mana hal tersebut hingga saat ini masih dianggap sebagai mitos. Dari Irengel, Kapten Victor melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga Miramar antri air bersih akibat PDAM water treatment mengalami gangguan. Para warga terlihat mengantri membawa jerigen bekas bensin dan botol bekas kecap molotov bango. Meski cuaca panas akibat efek grafik rata kanan tanpa disertai penggunaan kipas, bahkan para warga juga sampai terkena zona. Namun, para warga tetap antusias untuk antri air karena ingin masuk TV. Untuk diketahui, setiap hari customer service PDAM Water Treatment menerima banyak keluhan dari masyarakat, mulai dari permasalahan air tidak mengalir, kualitas air yang keruh, hingga masalah kalah battle popu. Menurut Kepala PDAM Water Treatment, Victor Gugeru, pipa air yang seharusnya mengalir ke warga saat ini tersumbat akibat adanya para Victor yang ngendok di dalam pipa. Hingga saat ini, para teknisi dari PDAM Water Treatment masih berusaha membujuk para Victor untuk keluar dari pipa air. Dari Miramar, Kapten Victor melaporkan.
Pemirsa, demi mengurangi jumlah player rank Ace atau Conqueror yang KD-nya hanya 1 atau 0, personil gabungan dari Kepolisian Irengel memblokir beberapa tempat yang dianggap sebagai lokasi para player ngedok. Salah satunya lokasi yang berada di antara School dan Pochinki. Tempat ini sering dimanfaatkan oleh player yang ingin push rank, di antaranya Kapten Victor. Leader klan PVI Perhabedian ini mengaku sering memanfaatkan tempat tersebut untuk mengendok. Sultan palsu yang hanya memiliki X-Suite Marmoris cuma sampai level 6 ini mengatakan, saat turun di tempat tersebut biasanya dirinya langsung berdiam diri. Dengan melakukan hal tersebut, kini dirinya bisa mencapai rank Ace meskipun KD-nya hanya 1. Sementara itu, Kepala Kepolisian Irengel mengatakan dengan adanya penjagaan di tempat-tempat yang biasanya dijadikan aktivitas ngendok tersebut, diharapkan mampu mengurangi jumlah player ngendok rank Ace yang memiliki KD 1 atau 0. Dari Irengel, tim Victor TV melaporkan. Pemirsa, untuk meningkatkan kualitas perhabedian, Partai Victor Indonesia Perhabedian menggelar acara peresmian anggota di Aula Bina Sarana Victor Matika. Dalam acara yang didatangi oleh para kader PVI Perhabedian tersebut menghadirkan penampilan dari artis papan penggilasan, yaitu Trio Perindapan. Ketua PVI Perhabedian mengatakan acara ini digelar menanggapi banyaknya player yang kehabisan gift motor akibat tertipu orang lokal chat yang berpura-pura meminta barter popu, padahal setelah di-gift malah menghilang. Untuk itu, dengan bergabung bersama PVI Perhabedian, dirinya berharap para anggota akan bisa mengklaim motor setiap harinya. Salah satu anggota baru, Mochi dan Mayumi, mengatakan alasan dirinya bergabung dengan klan ini adalah karena hilaf. Sementara itu, Ketua PVI Perhabedian yang baru saja tusun minus 41 akibat di-kill bot karena HP-nya ditinggal mengangkat galon, Kapten Victor mengatakan syarat bergabung dengan PVI Perhabedian cukup mudah, hanya perlu mengganti nickname sesuai format saja. Pemirsa, warga Primors gempar setelah mengetahui sebuah restoran KFC dibangun bersebelahan dengan warung makan dari warga sekitar. Pembangunan KFC di Primors dianggap mematikan perekonomian warga, sehingga hal tersebut menimbulkan konflik antara warga Primors dengan pihak KFC Irengel. Sementara itu, proses dokumentasi pertikaian warga Primors dengan pihak KFC tidak terekam sampai selesai, akibat kameramen dipulangkan terlebih dahulu ke lobi oleh sebuah mobil. Rencananya, supir kendaraan tersebut akan dituntut dengan hukuman menginap selama 7 hari di dalam kulkas mixue. Untuk diketahui, menu di restoran KFC ini bisa dimakan tanpa membuka mulut. Selain itu, syarat agar bisa menikmati ayam di KFC Irengel ini harus dipukuli oleh orang lain terlebih dahulu sampai health point-nya berkurang. Dari Irengel, Kapten Victor melaporkan. Sekarang kamu tonjokin aku. Tonjok. Lagi. Oke. Ya, sudah. Ulang. Pemirsa, beginilah pemandangan KFC di salah satu kawasan Irengel. Terlihat banyak orang di depan restoran, namun mereka ini bukanlah calon customer, melainkan para warga sekitar yang ingin melamar pekerjaan di KFC. Victor QQ, salah satu pelamar pekerjaan, mengatakan sebelumnya dirinya pernah bekerja sebagai bot part-time atau bot paruh waktu, namun memutuskan berhenti bekerja setelah dianggap sebagai penyebab rusaknya hubungan sepasang kekasih akibat memperebutkan dirinya. Sementara itu, seluruh calon karyawan ini nantinya akan menjalani proses interview dan mengikuti rintangan paling menakutkan, yaitu tes LMKAG atau larangan makan kulit ayam goreng. Aku mah masih nganggur. Ajarin dong, Ja, pekerja. Dari Irengel, Kapten Victor melaporkan. Pekerja, ajarin dong. Bensin, granat, shotgun. Orang yang telah menguasai apartemen school, Raja HBD, Bronze V. Roger, kalimat terakhir yang diucapkan saat dikirim ke lobi, menyebabkan orang-orang pergi ke laut. Jika kalian ingin kursus berenang tanpa takut tenggelam, pergilah ke Laut Nutrijel di negara bebas api. Orang-orang ingin melihat pesona laut menuju negara bebas api. Sekarang, dunia memasuki era Nutrijel. Kenyal, sehat, nikmat. Kumpulkanlah semua untuk milik kita, untuk disumbangkan pada yang membutuhkan. Api gratis. Negara bebas api, alias api gratis. Penuh suara jangkrik dan rumput bergoyang. Lautan bagai Nutrijel dan tapi bisa menyelam. Apakah One Piece tersimpan
ada di dalam sana. Berbagai misteri tak terpecahkan, termasuk pintu menyapa tak bisa jalan mundur. Bebas api penuh misteri. Pemirsa, akibat banjir yang terjadi sejak season 1 tak kunjung reda, puluhan warga Rozok melakukan unjuk rasa ke pihak pengelola perumahan. Warga yang mengatasnamakan dirinya sebagai aliansi pemilik HP kentang rata kiri tersebut merasa mengalami diskriminasi karena HP-nya tak mampu mengubah air banjir menjadi air jernih siap minum untuk kebutuhan sehari-hari, seperti yang bisa dilakukan oleh para pemilik HP HDR Extreme. Selain itu, hal tersebut juga membuat para pemilik HP kentang menjadi susah mencari lutingan di daerahnya. Dalam unjuk rasa ini, warga menyampaikan aspirasinya. Katanya, nih pemerintahnya ini. Sementara itu, menanggapi aspirasi masyarakat, Pemprov DKB Rozok mulai hari ini langsung melakukan upaya untuk menangani banjir, yaitu dengan cara menerapkan naturalisasi Son Goku. Dengan adanya naturalisasi Son Goku tersebut, masyarakat diberikan bantuan berupa buku jutsu atau jurus terbang DP 0%, bertujuan agar masyarakat bisa melewati area banjir tanpa mengenai air. Dari Irenggel, Kapten Victor melaporkan. Pemirsa, demi mengurangi aksi begal, Polres Georgopol menggelar operasi kendaraan di Jembatan Georgopol. Selain polisi memeriksa kelengkapan kendaraan yang melintas, polisi juga menangkap pengendara yang menggunakan knalpot brong dan memberikan sanksi kepada pengendara tersebut untuk mendengarkan sendiri suara bising knalpot motornya. Operasi kendaraan yang digelar hingga zona bergerak ini, banyak pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan. Mereka yang takut ditangkap akhirnya putar balik melawan arus dan menekan tombol setting, kontrol, dan kembali ke lobi. Tak hanya itu, salah satu pengendara juga ada yang berupaya menipu polisi dengan cara pura-pura motornya mogok. Untuk diketahui, operasi ini digelar untuk mengurangi aksi begal dan menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan syahdu. Dari Jembatan Georgopol, Kapten Victor melaporkan.